Tapi ya tidak usah menjadi terikat, melekat hatinya kepada benda, makhluk, sehingga kita merasa mulia. Maaf ya, suatu saat astagfirullahaladzim, berkuda, ada yang mengatakan begini, gagah berkuda. Tahu nggak kenapa disebut gagah? Karena kudanya besar, gagah. Coba naik kuda kacang yang kecil gitu ya, dan kaki kita ngangsar, terus larinya kan, kalau kuda besar tuh, kalau kuda kecil bukan salah kuda kecil yang, tapi ya senang aja disebut gagah tadi. Jadi mati kudanya ya. Jadi disebut gagah tuh karena kudanya sebetulnya. Tapi kita nebeng beken, pengen, tidak jarang naik kuda supaya kelihatan gagah, tapi belum bisa berkuda, maka naik kuda dipotret dan yang megangin kudanya disuruh sembunyi supaya ketahuan gagah. Sama memanah juga ya, dia memanah belum pernah kena karena baru belajar, tapi cepat-cepat dipotret gitu. Ya tidak terlarang sih, saya tidak ikut campur ya, tapi itu teh apa-apaan ya. Udah jelas busurnya pinjem, manahnya juga baru megang, tapi jadi status sebagai pemanah inti juara dunia ya. Karena kita merasa akan dikagumi orang dengan itu. Ada sederhana, dia juga udah sederhana, enggak juhud. Motornya, maaf ya, motornya itu senior. Saya tidak menyebut motor kedaluarsa, senior. Motornya itu sudah sepuh gitu. Kalau datang ke kantor paling pagi, supaya bisa menyembunyikan motornya di balik tangga. Udah motornya kurang bagus, kenapa dia menderita begitu? Karena dia masih terpesona sama dunia, seakan kalau motornya jelek dia tuh hina. Udah biasa saja. Pernah di sebuah sekolah ini sekolah Islam mahal tuh bagi yang tidak punya uangnya ya, tapi bagi yang kaya mungkin biasa saja. Nah, pada waktu ke sana, mobil-mobil jemputan itu yang nganter anak pagi-pagi ini, waduh bagus-bagus. Di sela-sela mobil bagus itu ada sebuah motor sederhana. Ibu bapak bonceng istri dan anaknya, ketika turun dibersihkan rapi, anaknya tuh kerudung anaknya, dipeluk, dicium, dadah, sama sekolahnya. Bapaknya bonceng istrinya lagi pergi. Itu indah hadirin, tidak tertekan, tidak malu. Berapa banyak anak yang ketika diantar oleh bapaknya, karena bapaknya naik motor, minta berhentinya jauh karena malu teman-teman naik mobil. Ini tidak ada, aduh indah, tidak tertekan dengan dunia yang Allah berikan segitu, ya disyukuri. Kenapa harus banding-banding ke orang lain? Ayo kita latih, tidak usah senang, boleh tentu saja senang lihat mobil bagus, senang, tapi tidak ada kagum, tidak membuat orang kita menilai orang yang memiliki dunia ini statusnya menjadi beda, termasuk pangkat. Biasa saja lihat perwira, bintara, tamtama, perwira menengah, perwira tinggi, jenderal, sama hamba Allah yang dikasih casing. Kita hormat kepada semuanya. Mau datang dengan tamtamat prajurit 2, prajurit, kita tetap hormat.
datang letnan jenderal, sama. Itu casing. Yang kita hormati adalah ketakwaannya yang paling utama dan kemanusiaannya. Maksudnya kita harus hormat kepada manusia, ya. Apalagi kepada orang yang dihormati Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di sebuah kampus ada ibu-ibu jualan es. Ibu sudah lama jualan, alhamdulillah. Ibu punya anak berapa? 3 anak. Oh ya, di mana anak ibu? Alhamdulillah, 1 di Unpad, 1 lagi di Undip, dan 1 lagi di UI. Oh ya, kenapa ibu begini? Anak-anak ibu berada di tempat-tempat kampus bergengsi begitu, kok mereka membiarkan? Iya, mereka sama seperti ibu jualan es ini juga. Oh gitu, kenapa jadi meremehkan, kan? Ayo, oh, hati-hati, apa salahnya jadi tukang es, kan? Emangnya ke surga harus kuliah semua? Jawab. Aduh, udah kadung ketawa, sedot. Emang kenapa? Emang mahasiswa dengan tukang es cendol siapa yang lebih mulia? Yang paling soleh, yang paling takwa. Nah, itu tes kejuhudan kita, ya. Kita kan ngebayangkan kuliah tuh seperti gimana? Oh enggak. Kalau kuliah, yang kuliah semua ke surga, atau yang nggak kuliah masa nggak ke surga? Benar? Bagus kuliah, bagus tambah ilmu, bagus punya gelar banyak, cuma jangan merasa mulia oleh casing. Mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Tuh akhwat, kalau mau punya suami tuh, ya, jangan sibuk dengan casingnya, tapi isi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal. Itulah sebetulnya yang menjadi kunci penilaian kita kepada orang. Jangan casingnya. Kalau kita sudah tidak terpesona ke casing, kita tidak akan diperbudak casing.